Anies Baswedan dinilai punya kepentingan yang sama dengan PDIP di Pilkada 2024. Meski sering berlawanan dalam politik, kerjasama antara Partai Banteng dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu semakin sering dibicarakan menjelang Pilgub DKI Jakarta 2024. Di satu sisi ada PDIP yang telah kehilangan dominasinya di politik lokal Jakarta setelah mengalami penurunan kursi DPRD di pemilu 2024. Di sisi lain, Uma menyampaikan bahwa ada Anies yang juga berkepentingan menjaga kartu politiknya agar tetap relevan hingga Pilpres 2029 mendatang. Anies pasti akan melirik dan dilirik PDIP yang memiliki 16% dukungan di Jakarta. Umam berujar persatuan antara Anies dan PDIP bisa menghapus pertentangan ideologis yang selama ini ada. Namun peleburan itu juga berpeluang melemahkan basis pemilih loyal masing-masing baik di Jakarta maupun di daerah lain. Apalagi menurut Umam, basis-basis tersebut selama ini terkonsolidasi dengan sentimen ideologis yang kuat. Umam juga mengomentari interaksi antara Anies dan elit-elit PDIP yang dilakukan melalui media massa beberapa waktu terakhir. Meski begitu, Umam mengatakan wacana persatuan Anies dan PDIP di Pilkada DKI Jakarta 2024 masih terlalu dini untuk dipastikan. Soal terbukanya PDIP mengusung atau mendukung Anies Baswedan, ya mungkin saja dalam politik. Tetapi kan PDIP tidak gratis, bisa jadi nanti calon wakil gubernurnya ingin dari PDIP kan begitu. Dan dalam konteks itu, ya saya melihat prioritas utama tentu kader. Tapi kalau kader PDIP tidak ada yang jagoan, tidak ada yang punya potensi menang atau tidak punya yang memiliki elektabilitas tinggi, ya maka pilihannya salah satunya mengusung atau mendukung Anies Baswedan itu dengan skema Anies calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDIP, kan mungkin dalam konteks itu. Tetapi saya melihat ya kemungkinannya ya tetap masih 50-50, masih 50%. Mungkin mendorong Anies, mengusung, mendukung Anies, mungkin juga tidak. Tergantung situasi dan kondisi politik ke depan gitu. Kalaupun memang Anies jadi diusung, didukung, didorong oleh PDIP, ya artinya di situ ada kekuatan pihak-pihak yang kalah, kekuatan katakan barisan yang sakit hati berkumpul untuk bisa melawan atau memenangkan Pilkada DKI melawan kubu pemerintah. Saya sampaikan dengan Pak Muhaimin Iskandar, kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam Pilkada DKI Jakarta kalau kemungkinan PKB mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin pembicaraan mengenai kerjasama politik mengenai calon yang diusung dari PKB dalam Pak Anies Baswedan bicarakan dengan calon yang mungkin akan kami usung dari PDI Perjuangan. Tapi sekali lagi, PDIP juga menarik. Wah. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Soal pilkada ini memang sedang dipertimbangkan, lagi banyak ngobrol dengan banyak pihak dan ingin tahu juga kita seperti apa sesungguhnya aspirasi yang ada di masyarakat Jakarta sekarang. Jadi fase ini memang fase proses memutuskan apakah nantinya akan meneruskan atau kembali ke Jakarta atau yang lainnya. Kita menyaksikan pemilih Jakarta itu pemilih yang kritis, yang memberikan dukungan bila mereka menjalankan yang diharapkan dan memberikan hukuman bila tidak menjalankan yang mereka harapkan. Sebenarnya bagi demokrasi ini baik, karena demokrasi yang baik adalah demokrasi di mana wakil rakyat itu mendapatkan dukungan bila sejalan dengan aspirasi rakyat dan mendapatkan hukuman bila tidak sejalan dengan wakil rakyat. Itulah sebuah demokrasi yang sesungguhnya. Terakhir dari Pak Basuki. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah.
Itu kenapa kami ngotot di Pulau Reklamasi. 23, saya pikir 30 tahun akan datang. Penduduk tambah banyak, mau tinggal di mana? Rumah gitu mahal, makanya kami pengen setengah dari pulau itu punya kami DKI. Sehingga kami bisa membangun anak-anak muda, orang miskin, bisa tetap tinggal di pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi. Kami sediakan inkubator, nggak usah bayar, hanya bayar pemeliharaan. Itu yang kita lakukan. Pak Basuki, kita Pihak lain ada banyak yang mau melakukan kecurangan. Mari kita hentikan itu. Mari kita waspada. Jaga kampung kita dari segala macam kecurangan. Karena itu, kami akan memastikan bahwa nelayan di Jakarta meningkat kesejahteraannya, dan salah satu caranya mengapa kita menolak reklamasi. Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Selain itu, memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan. Kita tahu betapa ada 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta, dan hadirnya reklamasi di sana konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini, banjir akan menjadi fenomena rutin bagi kita. Bangunan di Pulau Reklamasi C, D, dan G yang dulu ilegal alias tak berizin, kini berubah total. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belakangan diketahui mengeluarkan izin mendirikan bangunan IMB pada ketiga pulau reklamasi. Keputusan yang membuat ramai ibu kota negara. Ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Dari masa kampanye, kami tidak berencana membongkar yang sudah jadi. Karena itu kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi. Istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Kenapa tidak dibongkar?